Kenapa dihina? Anda muslim atau bukan muslim? Yang suka menghina itu kalau di zaman Nabi siapa? Yang suka menghina kalau di zaman Nabi itu orang-orang munafik. Bukan orang muslim yang taat, tapi orang-orang munafik. Lihat firman Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Taubah ayat yang ke-64 sampai 66. Yahzarul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik itu takut kalau diturunkan kepada mereka suatu surat yang membeberkan hakikat mereka. Jadi mereka sebetulnya mengakui kesalahan mereka. Sehingga mereka takut kalau turun ayat atau surat yang membeberkan hakikat mereka. Qul istahzi'u, katakan kepada mereka, silakan kalian mengolok-olok. Silakan. Lakukan semau kalian. Innallaha mukhrijun ma tahdarun. Allah akan mengeluarkan, Allah akan menerangkan apa yang kalian khawatirkan. Betul, Allah turunkan surat munafikun, surat khusus tentang orang munafik. Surat At-Taubah, di situ banyak keterangan tentang sifat-sifat munafik. Surat Al-Baqarah di awalnya juga banyak tentang orang-orang munafik. Ya, sekian ayat berbicara tentang orang-orang munafik. Di awal-awal. Setelah 5 ayat tentang orang-orang yang bertakwa, berikutnya tentang siapa? Orang-orang munafik. Wala in sa'altahum, kalau kamu tanya kepada mereka wahai Nabi, kamu tanyakan kepada orang-orang munafik itu, la yaqulunna innama kunna naqulu wa nal'ab. Mereka tentu akan menjawab, kami ini hanya main-main. Naqulu wa nal'ab, larut dalam obrolan. Ya, kata mereka, naqta'u bihi 'anna tariq. Biar perjalanan ini enggak terasa capek, yang ngobrol sambil tertawa-tawa, ya, gojek istilahnya kita. Tapi yang dibuat bahan tertawaan apa? Ajaran Islam. Ya, nakhudhu wa nal'ab, kami hanya main-main, larut dalam obrolan saja. Qul, katakan kepada mereka, abillah, apakah dengan Allah, wa ayatihi, dengan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dengan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok? Main-main kok dengan Allah, dengan rasulnya, dengan ayat-ayatnya, dengan ajaran Islam. La ta'tadiru, kalian enggak usah minta-minta maaf. Ya, cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah iman kalian. Ahibati fillah rahimakumullah, ayat ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang suatu kejadian. Diriwayatkan oleh beberapa ulama, ketika Nabi SAW dalam suatu perjalanan perang, ternyata sebagian orang-orang ini ikut. Apa kata mereka? Sambil berjalan tadi, sambil kata mereka beralasan apa? Ya, hadithut tariq, obrolan jalan, supaya tidak lelah dan letih karena dengan ngobrol. Apa kata mereka? Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula arghab butunan wala akzab alsunan wala ajban 'inda liqa yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, kita enggak pernah melihat orang-orang yang lebih rakus, orang-orang yang lebih dusta, orang-orang yang lebih penakut daripada mereka itu, para qurra. Siapa yang dimaksud? Nabi dan para sahabat. Dianggap orang yang paling apa? Dusta, orang yang paling rakus, orang yang paling penakut. Padahal sebaliknya, justru mereka lah yang begitu. Dibuat obrolan tertawaan yang seperti itu. Sebagian sahabat mendengar, kadzabta, tersebut dusta kamu. Aku akan beritakan kepada Rasulullah apa yang kamu katakan. Langsung sahabat ini pergi untuk menemui Rasulullah, tapi subhanallah, Allah sudah turunkan ayat sebelum datangnya sahabat itu, sehingga Nabi sudah dapat berita duluan. Maka si munafik tadi segera berlari-lari untuk minta maaf. Ya, Nabi SAW kemudian meninggalkan mereka, nggak peduli dengan mereka. Nabi naiki kendaraannya,
Dan si munafik-munafik tadi menggendoli tali kekang Rasulullah atau tali kendaraannya sambil mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami ini hanya main-main. Kami hanya bercanda. Kami hanya ini dan itu. Nabi tidak menoleh. Dan Nabi mengingatkan abillah, apakah dengan nama Allah, dengan Rasulnya, dengan ayatnya kalian mengolok-olok? Terus dia minta maaf sambil tersandung-sandung. Tapi Nabi enggak mau menoleh. Ikhwanu fillah azakumullah, ini salah satu kejadian di zaman itu sehingga turunlah ayat-ayat tadi. Maka ikhwanu fillah rahimakumullah, kaum muslimin, ya, bila kita betul-betul seorang muslim, jangan sekali-kali mengolok-olok ajaran-ajaran Islam. Jilbab jelas ajaran Islam dalam ayat Al-Quran. Memakai cadar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam. Ya, bukan ajaran selain Islam, ajaran Islam. Memelihara jenggot, ajaran Islam. Hadisnya banyak. Pakaian di atas mata kaki, ajaran Islam. Ajaran-ajaran Islam yang pasti. Sepakat para ulama rahimahumullah. Kalau sampai ada, walaupun ada perbedaan dalam hal wajib atau sunnah, dalam beberapa hal tadi. Kalau jilbab wajib jelas, ya. Namun semuanya sepakat bahwa itu jelas ajaran Islam. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim berani-berani mengolok-olok. Apalagi mengolok-olok. Benci saja, tadi kita katakan apa? Benci saja sudah pembatal keislaman. Apalagi berani mengolok-olok. Ikhwan fillah rahimakumullah, sayangi Islam kita. Sayangi agama kita yang sejak kecil kita peluk agama itu. Dan kita berharap berjumpa dengan Allah membawa agama itu. Kita berharap masuk surga. Jangan sampai kecelik ya. Ngarep-ngarep masuk surga, ternyata masuk neraka. Kenapa? Sudah batal Islamnya. Kenapa batal? Mengolok-olok agama. Naudzubillah, kecelik. Jadi sekali lagi, kalau memang kita belum mampu melaksanakan hukum Islam, bukannya kita mengolok-olok, tapi kita istighfar kan mestinya. Minta ampun kepada Allah. Ya, karena kita belum bisa mengamalkan. Minta taufik dari Allah supaya bisa mengamalkan. Menghormati orang yang mengamalkan. Bukannya kita mengolok-olok.